historis dan urgensi wawasan Nusantara, berbagai konsekuensi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia, yaitu yang akan kita pelajari di bab 8 ini. Wawasan Nusantara memiliki peran penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, persepsi antara kelompok konteks sosiologi, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Dalam hal ini, atas justru diterapkan pendapat yang menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan mewujudi integrasi, suatu pandangan yang harus dihindari dalam perbuatan tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah distensi bangsa. Namun, demikian wawasan komunikatif, wawasan yang disepakati bersama, perlu diamati, dipahami, disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan wilayah Indonesia Ilfo Textbun Hamkam tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif sebagai konsekuensi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dapat dipahami melalui berbagai aspek penting. Pertama, yaitu sejarah dan identitas. Maksud dari sejarah identitas adalah asal-usul wawasan Nusantara, yaitu sebelum adanya Nusantara pasti melalui konsep awal, yaitu konsep yang dibakar dari sejarah maritim bangsa Indonesia yang kaya Nusantara, mencerminkan keterkaitan antara pulau satu pulau-pulau di Indonesia, menggambarkan identitas kolektif yang melalui batas-batas geografis. Yang kedua, yaitu pengaruh sejarah. Peristiwa sejarah seperti penjajahan, perjuangan, kemerdekaan, dan interaksi budaya dengan negara lain membentuk kesadaran nasional yang didasarkan pada semangat kebersamaan dan persatuan. Yaitu ada dua konsep kebangsaan. Satu, persatuan dalam keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak, yaitu wawasan Nusantara menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman etnis, budaya, dan bangsa. Ini menjadi landasan lagi identitas nasional yang inklusif. Yang kedua, pembangunan karakter bangsa. Membangunkan wilayah bangsa negara dapat berkuat karakter kebangsaan yang menghargai nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, organisasi dalam pergaulan dunia, yaitu posisi strategis. Indonesia berbagai negara kepulauan memiliki posisi strategis dalam geopolitik dunia. Wawasan Nusantara membantu Indonesia untuk berperan aktif dalam diplomasi dan bekerjasama internasional. Yang kedua adalah isu global, yaitu dalam bangsa menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, terorisme, dan perdagangan nasional. Wawasan Nusantara memberikan perspektif untuk mengedepankan dialog dan kerjasama yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, yaitu implementasi dalam kebijakan, yaitu diplomasi dan kebijakan luar negeri. Wawasan Nusantara harus mencerminkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, mengedepankan kerjasama regional di ASEAN dan forum internasional lainnya. Ini membantu Indonesia membangun pembangunan keberlanjutan, yaitu konsep ini juga relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, menjaga ekosistem maritim, dan memproses potensi ekonomi laut. Itu adalah materi yang saya sampaikan dari bab 8 ini. Kesimpulan
adalah dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sangat penting dalam membangun kesadaran kualitatif bangsa Indonesia dalam konteks global. Wawasan ini tidak hanya menjadi landasan identitas nasional tetapi juga strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Melalui pemahaman dan implementasi yang tepat, wawasan Nusantara dapat menjadi alat elektif dalam menghadapi